Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan dan pendayagunaan berbagai jenis sumber belajar yang digunakan tidak harus mahal, mutakhir, dan canggih, tetapi dapat juga memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar tergantung dengan tujuan, karakteristik peserta didik, termasuk dengan pendekatan yang digunakan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami mengenai pemilihan media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran dan teknologi informasi. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Gilang Gilardoni dengan NIM 2050524107, lalu ada Galih Putra Sang Fajar dengan NIM 2050524108, lalu ada Anissa Jahirta Saragi dengan NIM 2050524112, lalu ada Heni Listianingsih dengan NIM 2050524117. Di sini ada beberapa submateri yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada prinsip-prinsip dari pemilihan media pembelajaran. Lalu ada faktor-faktor pengembangan kriteria pemilihan media pembelajaran. Lalu ada kriteria dan cara pemilihan media pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu contoh pemilihan media pembelajaran. Untuk penerapan teknologi pembelajaran. Penerapan teknologi pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai penggunaan teknologi dalam memecahkan masalah belajar, pembelajaran yang bertujuan dan terkontrol, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber belajar yang semaksimal mungkin, melalui prosedur tertentu mulai dari analisis, pemilihan alternatif, pelaksanaan, dan evaluasi, pemecahan masalah, serta pengelolaan. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip dari pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran atau pemilihannya merupakan keputusan yang menarik dan menentukan terhadap ketepatan jenis media yang digunakan, yang selanjutnya sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dalam menentukan ketepatan media yang akan dipersiapkan dan digunakan melalui proses pengambilan keputusan adalah berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh media, termasuk kelebihan dari karakteristik media dengan berbagai komponen pembelajaran. Belum tentu jenis media yang mahal, yang lebih modern, yang lebih serba maju akan mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebaliknya, jenis media sederhana, harga murah, mudah dibuat atau mudah didapat, itu mungkin lebih efektif dan efisien dibanding dengan yang lebih modern tersebut. Begitu juga dengan posisi media dalam pola pembelajaran yang akan dilaksanakan sangat mempengaruhi ketepatan jenis media yang akan digunakan. Berikut yang pertama dari prinsip-prinsip pemilihan media. Yang pertama adalah adanya kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Tujuan pemilihan media harus dihubungkan dengan tujuan dari penggunaan media. Tujuan penggunaan media dapat bermacam-macam, seperti sekedar pengisi waktu, untuk hiburan, untuk informasi umum, untuk pembelajaran. Jika tujuan pemilihan selain bukan pembelajaran, sebetulnya bukan tugas utama teknolog pendidikan. Tetapi kita harus mampu untuk melaksanakannya. Jika tujuan pemilihannya untuk pembelajaran, harus dilihat peranannya. Apakah sebagai alat bantu, sebagai pendamping guru, atau sebagai media untuk pembelajaran individual, atau kombinasi dari semuanya itu. Di samping itu, jika tujuannya untuk media pembelajaran, apakah untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, atau psikomotor, termasuk yang harus diperhatikan masing-masing dari aspek tujuan tersebut. Yang kedua, adanya familiaritas media. Istilah familiaritas berasal dari famili atau keluarga, artinya mengenal utuh tentang media yang akan dipilih sampai sekecil-kecilnya, termasuk kekurangan dan kelebihannya. Setiap jenis media mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Jika dihubungkan dengan karakteristik setiap media, tersebut terdapat komponen pembelajaran
akan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Misalnya dihubungkan dengan tujuan pembelajaran media tertentu secara efisien dan efektif dapat mencapai tujuan kognitif. Tetapi media tertentu yang lain tidak bisa secara efektif. Begitu juga untuk tujuan afektif atau psikomotor. Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara efektif dan efisien, ada juga yang tidak. Jika dihubungkan dengan sasaran belajar, ada yang bisa secara efisien dan efektif untuk individu, kelompok, klasikal, atau yang lain. Tapi ada juga yang tidak. Jika dihubungkan dengan isi pesan yang dipelajari, ada media yang dapat digunakan untuk menyajikan pesan yang bersifat faktual, konsep, prinsip, prosedur, atau sikap, tetapi ada juga yang tidak. Lalu yang ketiga, adanya sejumlah media pembelajaran yang dapat dipilih atau diperbandingkan. Nah, untuk yang ini, sekalipun telah dikenal betul tentang sifat dan karakteristik dari berbagai macam media, tidak ada gunanya jika tidak tersedia sejumlah media yang akan dipilih. Karena pada hakikatnya pemilihan adalah proses pengambilan keputusan untuk menetapkan media yang dipilih, cocok atau tidaknya, untuk dipakai kegiatan pembelajaran. Berarti harus terdapat sejumlah media yang diperbandingkan. Begitu juga jika jenis media yang diperbandingkan terbatas, maka jenis media yang ditetapkan untuk digunakan juga terbatas apa adanya. Semakin banyak yang dipilih, maka akan semakin menentukan kualitas media yang dipilih. Lalu yang keempat, yaitu ada sejumlah kriteria atau norma yang dipakai dalam proses pemilihan. Prinsip ini merupakan hal yang terpenting dalam proses pemilihan karena akan dipakai dan digunakan serta menentukan jenis media yang ditentukan. Sejumlah kriteria atau norma yang dikembangkan harus disesuaikan dengan keterbatasan kondisi setempat mulai dari tujuan yang ingin dicapai, fasilitas, dan juga tenaga maupun dana. Dampak kemudahan yang diperoleh serta efisiensi dalam efektivitasnya. Penyesuaian dan keterbatasan kondisi setempat bukan menghilangkan idealitas atau norma, tetapi dimaksudkan apakah memungkinkan untuk dilaksanakan atau tidak. Karena itu, jumlah dan kedetailan norma atau kriteria yang dikembangkan untuk satu lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, mengenai faktor-faktor pengembangan pemilihan media pembelajaran akan dijelaskan oleh teman saya, Gali. Silakan. Oke, terima kasih Mas Gilang atas waktunya. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu faktor-faktor pengembangan kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, ada karakteristik siswa atau sasaran. Yang ketiga, ada jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Yang keempat, keadaan latar atau lingkungan. Yang kelima, kondisi setempat. Dan yang terakhir, luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Oke, next. Oke, materi yang ketiga selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nisa. Silakan. Terima kasih Mas Gali untuk materi yang ketiga, yaitu kriteria dan cara pemilihan media pembelajaran. Ada dua kriteria dan cara pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, kriteria dan cara pemilihan media by utilization, dan yang kedua yaitu kriteria dan cara pemilihan media by design. Selanjutnya, Mas Gilang. Untuk yang pertama yang kita bahas yaitu kriteria dan cara pemilihan media by utilization, yaitu media jenis by
perhatian atau yang dimanfaatkan karena sudah tersedia di pasaran bebas. Ada beberapa yang pilihan yang menekankan maksud dan tujuan dari pemilihannya dan pilihan model. Cara pemilihan media yang digunakan. Terhadap jenis by utilization ini lebih cocok digunakan model checklist yang dikembangkan oleh Erickson dan Cole tahun 1972. Setelah melewati berbagai tahap dalam proses pengguguran mulai dari usulan atau permintaan checklist sampai pada suatu kesimpulan yang akan diambil. Selanjutnya, Mas Gilang. Untuk materi yang dibahas selanjutnya yaitu kriteria dan cara pemilihan media by design. Yang berarti pemilihan media pembelajaran dalam pola jenis media by design ini terdapat beberapa tipe pemilihan yang menekankan maksud dan tujuan dari pemilihannya dan pilihan model. Cara pemilihan media yang digunakan dilihat dari maksud dan tujuan dari pemilihan terdapat syarat dan kriteria pemilihan menekankan pada pencapaian tujuan, tingkat kesulitan, pengendalian oleh pemakai, rangsangan belajar yang diberikan, penggunaan pembelajaran yang mandiri, dan masih banyak pilihan lain. Pemilihan media by design ini lebih cocok dilakukan model matrix atau flowchart. Next, Mas Gilang. Untuk materi keempat akan dijelaskan oleh Mbak Hini. Silakan. Baik, untuk materi keempat yaitu contoh pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, pada tingkat kelas biasanya mempunyai pengaruh kecil keputusannya, tidak melibatkan banyak orang, bahkan mungkin hanya dilakukan oleh seorang guru saja. Misalnya penggunaan gambar untuk mengajarkan tentang posisi anggota dan keseluruhan anggota badan yang baik dalam keadaan tidur mata pelajaran IPA. Yang kedua, pada tingkat yang lebih luas mungkin melibatkan antara guru, ahli teknologi, produser, dan beberapa lembaga yang mungkin diajak kerjasama. Misalnya Universitas Terbuka, Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan, stasiun televisi, atau stasiun radio untuk bersama-sama memutuskan program pendidikan yang dilakukan dalam jangka waktu yang bisa kepada orang tertentu. Yang ketiga, pada tingkat suatu negara seperti Shahram dalam bukunya Media Besar, Media Kecil, bahwa keputusan yang diambil oleh India pada mulanya digunakan media boneka, film strip, dan radio untuk menjangkau orang-orang di desa dalam rangka pemberantasan buta huruf. Sebelum melaksanakan proses pemilihannya sendiri, hal-hal yang baru diperhatikan untuk memutuskan antara lain yaitu yang pertama harus memperhatikan dengan memperhitungkan tentang pengaruh dan biaya suatu media yang akan dipilih dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Keputusan yang diambil dalam pemilihan dan penentuan media pembelajaran harus diperhitungkan secara bijaksana dan rasional, bukan karena atas kesenangan atau paksaan. Yang berikutnya, sebelum memutuskan pemilihan dan penentuan media harus berdasarkan informasi yang lengkap tentang kemampuan dan efektivitasnya. Pengambilan keputusan pemilihan dan penentuan media pembelajaran pada tingkat manapun harus berdasarkan alas prinsip teknologi pembelajaran berkenaan dengan diharapkan dari media tertentu. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan mempelajari hasil penelitian yang meyakinkan berhubungan dengan media yang dipilih dan ditentukan dibanding dengan media yang lain. Pengambilan keputusan telah memiliki pengalaman atau berusaha mengetahui penggunaan berbagai media dalam berbagai proyek. Jika perkiraan biaya merupakan unsur penting, maka hal itu dipertimbangkan baik berkenaan dengan sumber kemanusiaan dan teknik maupun sumber keuangan, dibandingkan berdasarkan sumber yang tersedia dan bermacam-macam kebutuhan yang berlomba-lomba untuk dipenuhi. Next. Sekian presentasi dari kami.
kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin kita diskusikan dulu mengenai pemilihan media pembelajaran ini. Oke, Mas Gilang. Aku izin bertanya deh. Untuk saya kan dari SMK ya, teman-teman. Mungkin saya ingin bertanya mengenai pemilihan media pembelajaran di teman-teman yang SMA nih, yang dari SMA itu mayoritas pakai media apa sih yang diajarkan pada semasa SMA gitu? Baik, karena saya mau dulunya di SMA, saya jawab terlebih dahulu ya. Mungkin untuk berkaitan dengan materi yang kita bahas tadi tentang pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran itu biasanya lebih sering dipilih yang murah tapi efisien. Seperti di SMA, kalau di SMA saya Mas Gali, itu sering digunakan yaitu papan tulis. Karena itu lebih murah dan juga lebih efisien ketika guru menjelaskan mengenai mata pelajaran yang kita pelajari gitu. Itu akan mudah ketika ditulis dan dijelaskan ulang seperti itu. Mungkin tergantung dengan mata pelajaran juga ya. Mungkin pelajaran-pelajaran yang teori-teori itu memudahkan kita dengan media pembelajaran berupa papan tulis putih. Beda lagi dengan mata pelajaran yang kita ambil yaitu misalkan olahraga ataupun berhubungan dengan multimedia gitu. Mungkin akan beda lagi media pembelajaran yang akan dipilih gitu. Contohnya seperti multimedia, kita kan juga pasti butuh seperti laptop, lalu mungkin proyektor seperti itu. Jadi tidak melulu kita memilih satu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu harus sesuai dengan apa yang kita pelajari dan juga yang pastinya murah dan efisien. Seperti itu Mas Gali. Mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi. Oke, terima kasih Mas Gilang atas jawabannya. Saya sendiri ingin bertanya nih, kalau dibalikan gitu, kalau di media pembelajaran yang ada di SMK itu seperti apa ya Mas Gali ya? Kalau di SMK sendiri juga mungkin untuk semester awal ya atau kelas awal itu biasanya juga masih menggunakan media papan tulis sih Mas Gilang. Namun untuk ketika kita sudah memasuki kelas 2 atau kelas 3 karena kita sudah difokuskan untuk bisa ataupun mengasah skill mengenai software-software yang ada di bidang bangunan, karena saya dulu jurusannya dari bangunan, itu sudah menggunakan software. Nah, itu dipilih media-media yang sudah modern seperti laptop, terus ada proyektor yang untuk share screen, terus by video juga, by YouTube, terus by Google kayak gitu. Jadi untuk kelas 1 gitu kita guru lebih memilih menggunakan papan tulis, tapi untuk kelas 2 dan kelas 3 sudah mulai modern seperti itu Mas. Baik, terima kasih Mas Gali. Mungkin Mbak Anissa atau Mbak Eni bisa menambahi. Mungkin Mbak Anissa dulu. Mbak Anissa kemarin dari SMA atau SMK ya? Kalau saya sendiri dari SMA Mas Gilang, ya sama seperti jawaban dari Mas Gilang, ya kebanyakan pelajaran seperti matematika, lalu PKN, lalu agama, lalu hal matematika, kan ada matematika minat dan wajib ya, itu pastinya menggunakan papan tulis paling utama. Lalu kalau jika olahraga ya kadang menggunakan papan tulis untuk teori, tapi
untuk prakteknya pasti keluar kelas. Lalu untuk saya pelajaran TIK emang tidak ada di kelas 3, tapi di kelas 1 ya pasti ke lab komputer menggunakan komputer. Itu saja Mas Gilang dan Mas Galih. Baik. Untuk Mbak Eni mungkin bisa menanggapi. Kalau dari saya kan, saya dari SMK, jadi kurang lebih sama kayak Mas Galih. Pas semester 1 itu lebih sering menggunakan media papan tulis untuk di semester pas di kelas 11 sama kelas 12 itu lebih ke pakai multimedia, pakai laptop, pakai komputer gitu. Itu sih. Baik Mbak Eni. Jadi untuk mayoritas kita itu menggunakan papan tulis ya teman-teman ternyata. Mungkin ini, tadi saya dari materi yang kita bahas ini tadi, saya menemukan pada prinsip-prinsip tentang pemilihan media pembelajaran ini, menemukan ada sebuah kata dari jurnal bahwa dikatakan di situ media pembelajaran yang mahal, terus yang lebih modern itu belum tentu efisien untuk digunakan ketika pembelajaran, tergantung apa yang dipelajari. Justru sebaliknya, media pembelajaran yang murah dan juga praktis itu biasanya lebih efisien ketika dicocokkan dengan media atau pelajaran yang kita pelajari seperti itu. Jadi mungkin itu berkaitan dengan papan tulis gitu. Papan tulis kan selain mudah, murah, dan juga praktis kan. Dan itu lebih efisien dan terbukti di hampir semuanya itu menggunakan papan tulis seperti itu. Mungkin untuk diskusi kita pada kali ini bisa diakhiri ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya dan semoga dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa menambah wawasan kita mengenai pemilihan media pembelajaran. Mungkin dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.